2405-264 dari Prodi PPKN. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Fanian Kasyafia dengan NIM 2405-2038 dari Prodi PPKN. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tika Adamsari dengan NIM 2405-2036 dari Prodi PPKN. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fauzia Aklina dengan NIM 2405-2021 dari Prodi PPKN. Halo semuanya, nama saya Hanifah Sari dengan NIM 2405-2073 Prodi PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mengedukasi mengenai tema pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran gender dan anti kekerasan. Adapun judul yang kami angkat yaitu mewujudkan kesetaraan gender dan rasa aman, menghapus stereotip melalui pendidikan kewarganegaraan. Alasan pemilihan judul ini karena menggambarkan masalah penting yang masih sering terjadi di masyarakat, yaitu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta kurangnya rasa aman, terutama bagi kelompok yang rentan seperti perempuan. Pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai salah satu cara yang tepat untuk membentuk sikap dan pola pikir warga negara agar lebih adil, menghargai perbedaan, dan tidak membenarkan kekerasan atau diskriminasi. Ini kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama Kak Itu dari jurusan S2 Administrasi Negara. Nah, lanjut ke pertanyaannya Kak. Iya, boleh. Bagaimana perspektif kakak tentang kesetaraan gender? Nah, terutama di lingkungan sekitar kampus nih Kak. Dalam kesetaraan gender menurut kakak di kampus baik-baik aja ya, nggak ada yang masalah dengan kesetaraan gender. Semuanya mendapat haknya, baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan pelayanan yang sama. Dan menurut kakak diskriminasi terhadap mahasiswa di kampus itu terjadi diskriminasi tentang kesetaraan gender itu nggak ada. Jadi menurut kakak udah aman, udah bagus tuh di kampus kalau masalah kesetaraan. Tapi menurut kakak sudah aman? Iya, udah sesuai dengan gitu ya, tidak ada masalah dengan kesetaraan gender dalam lingkungan kampus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kakak pernah melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender Kak? Jika ada bisa diceritakan. Mengalami pernah, tapi bukan di lingkungan kampus, tapi pada saat mencari pekerjaan. Terutama pada saat wawancara, jika kalian melamar pada suatu pekerjaan, saya pernah mengalami tentang diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki. Tetapi dalam bukan lingkungan kampus ya, di luar kampus. Kakak, ini pertanyaan yang paling terakhir terhadap pandangan kakak. Bagaimana pandangan kakak terhadap stereotip dan stigma masyarakat terhadap perempuan, khususnya mahasiswi di kampus ini yang bekerja dan pulang larut malam, terutama terkait dengan hak mereka atas rasa aman tersebut? Kalau pulang malam bagi perempuan dalam hal kampus itu sebenarnya biasa, namun dalam masyarakat kita kan sering bilang apa tuh mahasiswa pulang, kok perempuan pulang malam, mengganggu hak nggak aman tuh perempuannya bisa pulang malam, kenapa anak kuliahnya pulang malam. Kan itu hanya pandangan masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita tuh tidak tahu apakah kegiatan kita di kampus itu berkaitan dengan pembelajaran atau hanya sekedar hura-hura. Jadi menurut kakak, rasa aman kalian sebagai perempuan pulang malam ataupun mendapatkan hak aman kalian itu memang kalian yang menjaga sendirilah, pandai-pandai. Maksudnya nggak usah pikirkan stigma masyarakat tentang perempuan kuliah, apalagi mahasiswi. Kan kebanyakan masyarakat itu nggak tahu anak-anak kegiatan kita sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih Kak. Sebagai calon guru pendidikan kewarganegaraan, di sini saya menyadari bahwa pelajaran PPKN bukan hanya sekedar pelajaran menghafal undang-undang ataupun nilai-nilai tertentu, melainkan PPKN merupakan fondasi dalam membentuk karakter warga negara yang berkeadilan dan berpikir terbuka. Tantangan terbesar kita sampai hari ini adalah ketidaksetaraan gender. Kita masih hidup di dalam bayangan-bayangan stereotip. Banyak stereotip yang menyatakan perempuan harus begini ataupun laki-laki harus begitu. Padahal setiap individu mempunyai hak yang sama untuk dihargai, untuk merasa adil dan merasa aman. Nah,
Melalui pendidikan kewarganegaraan, saya harus menciptakan perubahan dalam pandangan lama ini, di mana harus sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Saya pernah merasa tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin hanya karena saya seorang perempuan. Beberapa teman menganggap bahwa seorang pemimpin itu seharusnya laki-laki, bukan perempuan. Namun saya tahu bahwa saya memiliki kemampuan akan hal itu. Saya belajar untuk tetap percaya diri dan juga membuktikan bahwa gender tidak menentukan kualitas seseorang. Menjadi ketua OSIS bukan hanya sekedar tentang kekuasaan, namun juga tentang tanggung jawab dan juga keberanian. Keberanian itu milik siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan kewarganegaraan membantu saya dalam memahami pentingnya menghargai hak dan martabat semua orang. Saya percaya bahwa perempuan bisa menjadi apapun yang mereka mau. Tapi saya sadar bahwa tidak semua orang punya keberanian untuk bersuara. Oleh sebab itu, saya mendukung teman-teman saya, terutama bagi perempuan, untuk bangkit dan berbicara. Melalui program-program sekolah, saya ingin membentuk ruang yang aman dan ramah bagi semua. Kita semua wajib didengar dan dihormati. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya untuk membentuk pengetahuan, tapi juga menjadi keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dulu saya berpikir bahwa ada batasan antara peran laki-laki dan perempuan. Saya mengira bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi pemimpin atau berbicara keras. Tapi saat saya melihat teman saya berjuang, belajar, dan memberi teladan, saya mulai sadar saya salah. Stereotip itu hanya membuat kita terjebak dalam pola pikir yang sempit. Kini, saya belajar untuk lebih terbuka. Saya ingin jadi bagian dari perubahan dan bukan penghalang. Dan saya percaya bahwa semua orang bisa berubah, asal mereka mau belajar. Saya sering diam ketika melihat ketidakadilan, bukan karena saya setuju, tetapi karena takut dianggap berlebihan. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa diam jadi bentuk persetujuan. Kita harus berani bersuara meski suara itu kecil. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan saya tentang hak dan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara. Tidak ada yang boleh merasa takut hanya karena gender mereka. Menggunakan metode pembelajaran yang inklusif dan partisipatif, serta menjadi teladan dalam bersikap adil dan menghargai perbedaan. Selanjutnya yaitu mengenalkan tokoh dari berbagai latar belakang untuk membangun apresiasi terhadap keberagaman. Yang terakhir yaitu melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan nilai dan kewarganegaraan. Hapus stereotip, bangun kesetaraan melalui pendidikan kewarganegaraan. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. See you next time.